teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nita Winasi, biasa dipanggil Wina. Saya dari kelas 11 MP absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin bubut. Bubut yaitu suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatan dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar dengan berfungsi sebagai pengubah bentuk dan ukuran benda dengan jalan menyayat benda tersebut dengan pahat penyayat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mesin bubut dan juga fungsinya. Yang pertama ada kepala tetap. Kepala tetap terdapat spindle utama mesin yang berfungsi sebagai dudukan. Beberapa perlengkapan mesin bubut diantaranya ada cekam, terus ada kolet, senter tetap atau plat pembawa rata dan plat pembawa berekor. Kepala tetap di dalamnya ada roda gigi penggerak untuk menggerakkan spindle utama dan cekam di bagian depan dan panel-panel handle-handle perintah, misalkan untuk menentukan RPM atau kecepatan putar dari spindlenya. Selanjutnya, bagian dari mesin bubut ada spindle untuk menghubungkan putaran dari roda penggerak kemudian ke cekam. Cekam ini berfungsi untuk menjepit atau mencegah benda kerja. Penutup ketika bekerja lebih aman karena ada kacanya, bisa untuk melihat benda kerja tanpa resiko terkena serpihan bram. Nah, kebetulan di sini tuh ada penutupnya, namun belum terpasang. Bagian dari mesin bubut itu adalah landasan. Landasan berfungsi sebagai landasan kucur untuk eretan memanjang baik maju maupun mundur. Selain itu untuk landasan untuk kepala lepas. Selanjutnya bagian dari mesin bubut itu ada eretan. Di sini itu ada 3 macam eretan memanjang. Yang pertama itu ada eretan memanjang sepanjang landasan, kemudian yang tengah ada eretan melintang, yang ini. Terus selanjutnya ada yang ketiga, ada eretan atas yang digunakan apabila kita membutuhkan pengerjaan ukuran yang tinggal finishing atau sedikit. Selanjutnya, selain itu bisa untuk membuat bubut tirus dengan cara mengendorkan bagian mur. Ini dia mur, mur atau bautnya tinggal diputar sesuai dengan perintah butuhnya beberapa derajat. Kemudian di atas eretan itu ada tulpos atau rumah pahat, digunakan untuk menjepit pahat. Di tulpos ini bisa dipakai untuk menjepit 4 pahat yang berbeda-beda. Selanjutnya bagian dari mesin bubut itu ada kran cairan pendingin. Ini dia, berfungsi untuk mendinginkan alat potong pada saat menyayat benda kerja. Selanjutnya dari bagian ini juga ada lampu penerang. Ini dia lampunya, dipakai pada saat pencahayaan kurang atau mungkin cuacanya mendung, harus memakai lampu penerangan supaya pencahayaannya jelas. Selanjutnya bagian dari mesin bubut itu ada kepala lepas. Ini dia, kepala lepas berfungsi untuk sebagai tempat senter, baik senter tetap, senter putar atau mensenterkan pahat. Selain itu juga berfungsi untuk tempat cakbor untuk melubangi benda kerja. Selain itu bisa untuk senter putar yang digunakan sebagai penyangga apabila kita membubut benda panjang. Ada 2 tuas yang maju biar tidak mundur lagi pada saat digunakan. Ini dimajukan, tapi kalau ingin mengendorkan tinggal dimundurkan. Yang kedua yang lebih panjang, ini dia yang lebih panjang, digunakan untuk mengerem kepala lepasnya ketika mau maju. Ini ditarik ke belakang kalau sudah sesuai kebutuhan lalu direm. Selanjutnya bagian dari mesin bubut itu ada poros pembawa dan ada poros transparan. Ini digunakan pada saat dan untuk membuat benda-benda yang digerakkan dengan putaran otomatis, misalnya membuat kulit pakai putaran otomatisnya. Kemudian di sini ada tuas untuk menghidupkan. Bagian sini untuk menghidupkan kalau ke atas itu putarannya berlawanan arah jarum jam, sedangkan ke tengah ini netral, maka tidak berputar atau kondisi off.
nanti dengan pompanya ini di landasan. Ini tempat untuk menyimpan benda kerja itu di sebelah sana ya. Terus ada paling bawah ada rem. Ini rem berfungsi untuk menghentikan putaran, mengurangi putaran. Selanjutnya bagian dari mesin ngebut adalah kepala tetap. Nah, bagian kepala tetap ini ada perintah-perintah, misalkan di sini ada tabel-tabel untuk membuat kulir. Di sini tuh ada tabel, ada kode warna, tabel kecepatan, ada kode A, ada kode B, dan juga ada dua warna yang berbeda seperti merah dan juga biru. Selanjutnya ada kemudian di sini ada untuk mengatur kulir kanan atau kiri. Arahnya ini ada untuk lampu indikator, ini tombol emergency ini. Terus ada emergency, penggunaannya dengan cara ditekan ini untuk memastikan mesin, jadi ketika ada bahaya fungsi dari tombol emergency bisa menghentikan mesin secara tiba-tiba atau mendadak. Itu tinggal ditekan tombol emergency-nya untuk mengaktifkan kembali, itu putar dengan arah panah sesuai dengan arah panah. Selanjutnya ada tombol saklar, pompa untuk cairan pendingin untuk menghidupkan cairan pendinginnya. Selanjutnya ada tombol yang berwarna hijau ini. Berwarna hijau ini untuk mengecek putaran, untuk mengecek berhasil tidaknya pakai tombol hijau ini. Selanjutnya yang bagian bawah ini digunakan untuk membuat ulir. Nanti beritanya sesuai dengan tabel yang ada di kepala tetap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!